Jelas ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin merespon terkait pembungkaman kemerdekaan menyampaikan pendapat atas launching buku Jokowi White Paper di Yogyakarta yang dilakukan oleh klien kami, Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan yang kedua, kami juga nanti ingin informasikan bahwa hari ini akan dipanggil 3 orang saksi, satu dari kalangan emak-emak aktivis, satu lagi dari kalangan jurnalis, dan satu lagi dari kalangan YouTuber. Nah, nanti akan ada rinciannya. Baik, yang pertama kami ingin menyampaikan sikap kami berkaitan dengan kasus yang terjadi di Yogyakarta. Kronologisnya demikian, bahwa Minggu 17 Agustus itu sudah ada booking ya dari klien kami ke Nusantara UC ya, Universitas Club UGM untuk hari Senin tanggal 18 Agustus jam 14 sampai jam 17. Dan sudah ditransfer biaya bookingnya ya. Selanjutnya pada minggu malam ada info dari pihak UC UGM didatangi UP4 atau Pamdal UGM dan Polsek Bulak Sumur yang diinterogasi. Kemudian pada Senin 18 Agustus 2025 pihak UC UGM mengirimkan WA untuk membatalkan booking dan mau mengembalikan uang bookingan. Lalu ya panitia sempat memindahkan acara ke Cafe Musia di Jalan Cikditiro, namun karena sudah banyak orang yang datang ke UC UGM maka panitia rapat sekaligus sholat dan makan siang di coffee shop UC UGM. Kemudian jam 14 media-media mainstream sudah datang, acara makan siang langsung diubah menjadi acara soft launching ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Gajah Mada, jadi tepat saat pembacaan doa mendadak lampu dan AC dimatikan oleh pihak UC UGM. Padahal untuk toilet dan yang lainnya masih menyala. Itu artinya apa? Ini bukan mati lampu alamiah atau mati listrik, tetapi area yang akan digunakan untuk launching itu saja yang kemudian dipadamkan. Ini benar-benar tindakan brutal ya. Padahal di sana ada banyak tokoh ya, termasuk ada Pak Said Didu, Jenderal Tiasno Sudarto, Bung Refli Harun, Dr. Muhammad Taufik, Pak Agus FDI dan yang lainnya. Semua adalah saksi peristiwa mati listrik yang dilakukan kami duga secara sengaja, bukan karena insiden. Selanjutnya bahwa karena panitia sudah ada wireless dan baterai, jadi acara tetap dilanjutkan meskipun dengan kondisi mati lampu. Ini mencekam nih, luar biasa nih. Di era kemerdekaan yang sudah 80 tahun ternyata kemerdekaan berpendapat itu belum merdeka, masih dijajah. Dan kemudian ada spanduk backdrop yang semestinya digunakan tapi tidak bisa digunakan dan akhirnya acara tetap terselenggara dengan kondisi seadanya. Kami ingin tegaskan beberapa hal ya. Yang pertama, acara di Yogyakarta ini di lingkungan UGM, di UC UGM ini yang kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan akhirnya terjadi di sebuah kafe ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman kemerdekaan berpendapat, khususnya berpendapat secara ilmiah dengan menerbitkan buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman yang disusun oleh trio RRT. Siapa dia? Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia Tiasuma. Ini sekaligus konfirmasi pembungkaman yang kedua setelah dulu buku Jokowi Undercover juga dibungkam. Jadi kita seluruh rakyat harus bersama-sama melindungi RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia Tiasuma agar tidak lagi menjadi korban kezaliman akibat pembungkaman kemerdekaan konstitusi yakni berpendapat melalui tulisan dengan kajian-kajian yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan kalau ada orang yang keberatan bisa dibantah, tetapi sampai hari ini tidak ada satupun bantahan. Jangankan buku Jokowi White Paper yang tebalnya lebih dari 500 halaman, buku Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono yang hanya 240 halaman pun sampai hari ini tidak pernah dibantah. Artinya kalau tidak dibantah berarti data-data itu dibenarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya kita tahu bahwa Bambang Trimulyono dan Gus Dur akhirnya dipenjara dengan dalih mengedarkan kabar bohong. Dituntut 10 tahun maksimum, divonis 6 tahun. Lalu kami mengadakan banding, turun menjadi 4 tahun, pasalnya berubah menjadi delik kebencian berdasarkan SARA. Ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman dan kami sekali lagi dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mengecam keras tindakan pembungkaman dan menghimbau agar aparat penegak hukum bekerja. Tetapi kita tahu bahwa hari ini justru persoalan itu tidak hanya ada pada masyarakat, justru kita duga kuat ada keterlibatan aparat yang justru membackingi tindakan-tindakan yang membungkam ini. Karena
Pamdalnya lah, pengaman dalam di UGM tadi, informasinya diinterogasi dan ada keterlibatan di Polsek setempat. Nah, ini Kapolri harus segera mengklarifikasi. Pak Listio Sigit Prabowo, Anda harus klarifikasi karena ada keterlibatan anggota Anda di tingkat Polsek terhadap ya tidak terselenggaranya dengan lancar. Meskipun terselenggara tapi tidak lancar karena harus berpindah-pindah. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa hari ini kami juga memenuhi panggilan dari saksi-saksi ada 3 ya. Ini juga makin menguatkan karena kalau klaster-klaster sebelumnya yang disasar hanya aktivis dan akademisi. Kita tahu bahwa Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar adalah klaster yang bisa kita katakan mewakili kalangan intelektual akademisi. Kalau kita sebelumnya tahu ada ya Rizal Fadilah, ya ada Rustam Effendi, ya ada yang lainnya. Ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil. Dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu. Tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi. Dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadilah, dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Nah, pesan dari kami, kita harus terus menyuarakan masalah ini. Dan terima kasih rekan-rekan media telah menyuarakan ini dengan liputan ini. Dan hari ini kami juga akan ya mendalami pemeriksaannya terkait apa, karena satu kesalahan yang sebelumnya terjadi pada pemanggilan sebelumnya, misalnya kepada mantan ketua KPK Pak Abraham Samad, ini ternyata repetisi. Maksudnya adalah panggilan saksi itu limitatif, dibatasi pada sebuah peristiwa dengan lokus dan tempus tertentu, yakni peristiwa di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025. Akan tetapi kemarin pada peristiwa Pak Abraham Samad, ya, pemeriksaan justru menanyakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa sesuai panggilan dari polisi, yakni 22 Januari 2025. Yakni apa? Peristiwa yang berkaitan dengan sejumlah podcast di mana Abraham Samad speak up mengundang sejumlah narasumber, di antaranya juga klien kami, yakni Roy Suryo. Jadi kita ingin menegaskan itu, dan hari ini kita juga akan memastikan apakah repetisi-repetisi kekeliruan ini akan diulangi terus, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Kenapa orang akan merasa tidak penting lagi menghadiri suatu panggilan polisi? Kenapa? Karena nanti di sana juga ditanyanya lain-lain, walaupun panggilannya udah ada batasan lokus dan tempus, ternyata pertanyaannya melebar kemana-mana. Padahal dalam hukum itu tidak boleh kita melakukan ekstensifikasi persoalan kemana-mana sehingga semua bisa dijaring, bisa ditangkap, bisa dipersoalkan. Nggak boleh. Harus ada asas kepastian hukum, keadilan. Dengan cara apa? Rule-nya harus diikuti, tidak boleh hartas dalih ingin memeriksa orang, lalu peristiwanya diambil peristiwa lain, lalu dalam materinya memeriksa peristiwa yang lain yang tidak ada kaitannya dengan surat panggilan. Itu keterangan dari kami, dan hari ini ada 3 ya. Yang pertama nanti ada